ketahanan pangan ini adalah menjadi salah satu kekuatan bangsa kita, ya. Keterbatasan lahan, tetapi ketahanan pangan ini juga menjadi prioritas nasional yang kedua. Jadi semakin sempit tempatnya, tapi demand-nya tinggi. Nah, ini gimana mengatasinya, Pak? Program ketahanan pangan memang kita mencoba juga melibatkan semua lapisan, semua komponen, ya, termasuk anak-anak muda. Karena paling enggak estafet bagaimana dunia pertanian ini mau nggak mau kan juga harus ada kaderisasi juga, Mbak. Ya, mereka melihat, wah ternyata bertani bagi mereka yang memang kotor ya, tapi setelah mereka dapat hasil ternyata bisa memberikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Halo pemirsa, inilah podcast saja Sapa Jawa Timur bersama saya Elisa Widya. Dan hari ini kita membahas isu yang krusial, fundamental dan juga penting, yaitu ketahanan pangan, ketahanan bangsa, estafet kepahlawanan untuk Gen Z. Jadi seperti yang kita tahu pemirsa, bahwa ketahanan pangan ini merupakan asta-cita Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dan merupakan prioritas nasional yang kedua. Bahkan sudah ada beberapa program yang berjalan dan kabarnya anggarannya ini nggak main-main, ratusan triliun rupiah. Nah, ini apa saja program yang dijalankan? Apakah sudah efektif? Lalu bagaimana perjalanan programnya sejauh ini dan bagaimana dukungan pemerintah, kemudian apa saja tantangannya? Nah, kita akan mencari tahu, mengkaji dan juga menganalisa, mencari tahu lebih dalam bersama dengan narasumber spesial luar biasa dan juga hebat yang telah hadir hari ini, yaitu Bapak Sumardi SHMH dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Golkar untuk Dapil Mojokerto, Jombang dan Kota Mojokerto. Bapak Sumardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisa. Kabar sehat Pak Sumardi? Alhamdulillah sehat, Mbak Lisa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa tadi, akhirnya bisa bertemu kembali. Karena Mbak, tentu hari ini kita membahas isu yang cukup krusial, ketahanan pangan, termasuk prioritas nasional yang kedua dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Dan mungkin pemirsa bertanya-tanya apa hubungannya dengan Gen Z begitu. Tetapi sebenarnya kita melihat dari akarnya dulu. Seberapa besar sebetulnya potensi ketahanan pangan kita di Jawa Timur sendiri? Ya, Mbak Lisa, Jawa Timur ini kita melihat perkembangan saat ini, ya. Bagaimana jumlah penduduk ini kan juga semakin lama juga semakin banyak, ya. Kalau tidak salah itu 41 juta sekian ya jumlah penduduk yang ada di Jawa Timur. Terkait dengan ketahanan pangan seperti yang disampaikan Mbak Lisa itu kan sudah menjadi program ya dari asta-cita Presiden, bagaimana nanti kedaulatan pangan dari program itu nanti betul-betul kita bisa bisa menjalankan dengan baik ya. Dan Jawa Timur ini sebagai salah satu lumbung pangan padi atau lumbung pangan yang terbesar juga di Indonesia. Jadi makanya bagaimana program ketahanan pangan ini juga nanti juga bisa menjadi salah satu indikator Jawa Timur terkait dengan keberhasilannya memproduksi salah satu produsen untuk mendukung terkait dengan program ketahanan pangan tersebut. Gitu. Dan saat ini program ketahanan pangan memang kita mencoba juga melibatkan semua lapisan, semua komponen, ya, termasuk anak-anak muda, Mbak Lisa. Ya. Karena program dari ketahanan pangan ini dari Presiden kemarin juga mencoba mengajak para milenial untuk bisa berperan aktif, bagaimana mereka juga paling tidak juga mulai tertarik lah ya dengan dunia yang selama ini dianggap kotor, dunia yang selama ini tidak memberikan masa depan, tapi bagaimana generasi milenial ini bisa tertarik dan bisa menempatkan posisi salah satu tulang punggung ya terkait dengan program ketahanan pangan itu juga tidak hanya kepada para petani yang sudah terbiasa atau petani-petani yang sudah zamannya ini kan sudah mulai harus kita coba menyesuaikan juga ya, mulai petani-petani muda ini juga harus kita libatkan karena paling enggak estafet bagaimana dunia pertanian ini mau nggak mau kan juga harus ada kaderisasi juga, Mbak. Ya,
kita juga prihatin juga kadang melihat anak-anak muda ini kalau enggak kita paksa, kalau enggak kita kasih tahu bahwa potensi dunia pertanian ini juga sangat luar biasa sebenarnya dari apa yang diekspektasikan mereka. Makanya ini kita juga perlu melibatkan mereka mulai sejak dini ya, dari persoalan-persoalan apapun yang ada di yang kaitannya dengan dunia pertanian, apalagi program swasembada pangan dan juga program ketahanan pangan saat ini menjadi program unggulan dari Presiden kita yang termasuk dalam program Asta Cita, Mbak. Nah, Pak Sumardi tadi menarik menyampaikan ada statement tulang punggung. Sebenarnya seprospektif apa sih Pak dengan kalau kita bergelut di dunia pertanian? Kalau tulang punggung mah berarti profitnya besar nih, atau apa nih yang bisa menjamin kalau kita milenial dan Gen Z nyemplung nih ke pertanian, kita bakal kaya raya gitu, sejahtera lah ya istilahnya. Apa yang dimaksud tulang punggung tadi, Pak? Potensi di dunia pertanian, Mbak, itu sebenarnya kalau kita kelola dengan baik dan kita manage dengan baik, itu menghasilkan yang cukup luar biasa sebenarnya buat masa depan ya. Contoh pada saat COVID kemarin, petani itu sangat aman sekali ya. Mereka sangat aman sekali, tidak terdampak apapun ya. Tidak terdampak sama sekali. Sama sekali tidak terdampak. Mereka merasa nyaman-nyaman aja ya. Karena apa? Rutinitas mereka ini juga bisa dikatakan ya hanya dari rumah ke sawah ya. Dan dari sawah itu mereka juga bisa menghasilkan pundi-pundi ya, bagi kebutuhan-kebutuhan mereka, bagi harian mereka ya, bahkan juga mereka bisa nabung. Ini ternyata pada saat masa krisis COVID kemarin ya, itu mereka lebih berdaya gitu loh ya, karena mereka juga bisa memanfaatkan waktu-waktu luang ya mereka, di mana kemarin terjadinya Pak, pembatasan PSBB ya. PSBB dan juga pembatasan aturan yang lain. Wah, itu ya. Hampir semua sektor terdampak. Kan tapi pertanian enggak ya? Pertanian enggak sampai terdampak secara tajam ya. Tapi mereka menikmati. Ya. Justru menikmati nih. Menikmati situasi mereka. Yang kontras ya, di mana semua kesulitan menderita, yang ini justru senang gitu, bahagia. Karena apa? Mereka bisa suplai kan ke produk dari pertanian, mereka bisa mensuplai terkait dengan lockdown ya. Iya, lockdown sih waktu itu. Mereka bisa suplai ya terhadap kebutuhan pangan, terhadap kebutuhan harian orang-orang yang mengalami lockdown ya, yang pembatasan, kita nggak boleh ke sana ke sini. Tapi mereka akhirnya bisa menjadi salah satu penguat ya terhadap ketahanan pangan dari kondisi seperti itu. Ini kan sebagai salah satu acuan ya, bahwa ketahanan pangan yang sebenarnya sangat mendasar di bawah atau di petani itu menjadi tulang punggung bagaimana bangsa ini lebih berdaya lagi kan itu. Nah, makanya dari persoalan seperti itu kemarin mulai banyak dilirik anak-anak muda ya. Baru mulai Pak, harapannya bisa lebih besar lagi. Iya, gitu. Kalau dilirik berarti belum ada tindakan nyata dong Pak? Sebenarnya sudah mulai ada proses itu. Sudah, tapi? Sudah mulai ada yang melakukan itu ya, cuma memang mereka masih belum berani, ogah-ogahan gitu, belum berani, spekulasinya lebih besar ya, dalam arti luas yang dikerjakan, atau mereka yang dibidik mungkin produk unggulannya apa dulu kan itu. Jadi mereka kayak masih riset gitu nggak sih Pak? Kayak karena mungkin enggak. masih Riset enggak, mereka sudah familiar ya? Sudah beberapa, sudah tahu. Sudah beberapa anak-anak muda sudah mulai ke sana, Mbak. Cuma memang mereka hanya di sektor ini ya, yang ditanam kayak buah ya, buah-buahan. Mungkin sebagian itu juga palawija ya. Jadi mungkin banyak lebih menanam yang lebih banyak dibutuhkan orang banyak mungkin ya. Ya, dunia pertanian dan buah itu banyak juga banyak yang dibutuhkan oleh kita loh Mbak. Iklim kita juga mendukung ya Pak ya? Mendukung sekali. Makanya anak muda saat ini sudah mulai melangkah ke situlah. Ada beberapa tokoh-tokoh petani milenial yang mungkin Mbak Lisa sudah pernah lihat di beberapa sosial media ya. Saya rasa itu kan juga di Jawa Timur juga ada beberapa itu ya. Mulai melalui pembinaan BUMDes ya, melalui pembinaan Karang Taruna. Mereka mulai memanfaatkan lahan-lahan yang bisa dilakukan mungkin sebagai upaya riset, tapi tidak sekedar riset, tapi mereka langsung terjun langsung. Mungkin luasnya nggak banyak, antara 1.500 meter persegi.
Main terus dari yang skala kecil-kecil dulu, ya, baru nanti lama-lama besar ya. gitu ya. Oh, oke Tapi oke. kalau itu dikelola dengan baik, ya mereka kalau panen buah melon itu 3 bulan ya, 3 bulan itu cukup menghasilkan berapa ton buah melon, Mbak? Yang unggulan itu ya, Iya yang iya. mahal itu yang Mhm. warna kuning, Yang yang kualitas apa itu? premium. Ya, Mhm. kualitas premium. Dan itu kan diambil di beberapa supermarket, ya kan? Ada juga yang sayur, Oh, Mbak profitnya Lisa. besar dia. Iya, sayur itu Mhm. yang apa nama itu yang hijau itu apa nama itu? Selada ya. Mhm. Selada itu aja ada salah satu teman saya itu sampai tiap bulan itu dia harus nambah lahan. Oh iya. Nah, jadi Karena banyak banyak order, banyak permintaan banyak permintaan sampai ya, banyak mereka overload. demand. Heeh, Oh iya. sampai overload. Jadi akhirnya Menarik mereka menarik. harus tadinya milik sendiri harus kontrak juga. Eh, jadi yang untuk sayur ya, karena kebutuhan mereka juga banyak dibutuhkan di area Surabaya, Sidoarjo ini. Tapi Pak, kalau melihat sekarang kan sedang anomali cuaca ya, perubahan iklim. Kadang kita berpikir ini bagaimana kalau kita mau turun ke industri pertanian, melihat iklim kita sedang tidak mendukung ya, kadang begini, kadang begitu. Jadi kayak kita bingung mau mulainya bagaimana karena tantangannya juga nggak mudah. Karena kalau melihat Gen Z sama milenial zaman sekarang, mereka ngeliat dompet dulu nih, Ya, modalnya cukup nggak untuk kalau misalnya bakar duit, kita juga takut. Kebanyakan itu Pak, ya. ketakutan tersendiri. Padahal sebetulnya semangatnya ada. Nah itu bagaimana untuk mengatasi tantangan perubahan iklim yang ada gitu? Ya, kita juga melihat perubahan iklim ini juga menjadi faktor juga. Tapi ada beberapa iklim yang bisa disesuaikan dengan yang akan kita tanam. Ya, mungkin kalau ngomong padi, memang itu ada beberapa daerah yang juga terdampak juga, Mbak. Terkait dengan perubahan iklim, apalagi cuaca saat ini ya. Iya, iya, Ada betul. beberapa daerah itu juga yang biasanya tidak banjir tapi banjir, ya. Akhirnya juga petani juga mikir juga, ya. Mau nanam ini nanti jangan-jangan nanti terjadi banjir, mereka nggak jadi Nah, ini menjadi persoalan yang kemarin juga sempat kita diskusikan, Mbak. Saya waktu di Dapil, saya coba melakukan kunjungan di Dapil itu, ada beberapa desa, kurang lebih Di daerah mana itu Pak? di daerah Mojokerto. Oh, Mojokerto, kurang lebih 4-5 desa itu terjadi ada dampak kebanjiran. Oke. Ada luapan dari air sungai ya, yang ternyata adanya longsor terhadap tanggul mereka, dan juga ada yang dam ya, itu memang harus dilakukan normalisasi, ya kan. Tapi untuk normalisasinya atau perawatannya ini ternyata juga mungkin terlambat mungkin ya, sehingga akhirnya pada saat hujan ini yang mestinya bisa nampung debit air sekian, akhirnya tidak bisa nampung debit air itu, akhirnya meluber ke lahan pertanian. Aduh. Jadi membasahi kurang lebih dari 5 desa itu kurang lebih luasnya ya kurang lebih 250 hektar. 5 desa Pak 5 desa. terdampak. 250 Tapi hektar. penanganan tadi Pak kurang ya Pak? Lambat maksudnya gimana tuh Pak? Berarti kita jadi makin ragu nih Pak, gimana nih kalau misalnya ternyata untuk mitigasi bencananya ini seperti itu gimana Pak? Makanya kemarin saya coba turun ke sana, Mbak. Saya kumpulkan beberapa tokoh masyarakat maupun kepala desa. Saya juga ingin tahu sebabnya apa kan itu. Sampai Lambatnya kita itu lihat, tadi ya. Nah ternyata ada itu tadi. Kenapa, Pak? Debit air yang terlalu banyak, tanggulnya ini tidak bisa ngatasi sehingga meluber. Karena Oke. ternyata terjadi pendangkalan. Pendangkalan di sungai itu sehingga banyak sampah-sampah yang mengakibatkan pendangkalan yang terjadi di irigasi itu atau Wah di sungai sayang itu. banget karena Gitu. masih budaya buang sampah sembarangan berarti Pak. Mungkin bisa jadi. Jadi selain buang sampah sembarangan juga harus dibersihkan ya beberapa tumbuhan-tumbuhan yang ada di. Ada penyumbatan gitu ya Pak ya? Ya seperti itulah Iya, ya. iya. Karena banyaknya tumbuh-tumbuhan di sungai itu mungkin mereka juga terlambat atau mungkin kurang perhatian sehingga dampaknya terjadi seperti itu. Wah berarti sayang dong Pak, kan sesuai dengan cita Pak Prabowo Subianto kan, merupakan juga prioritas nasional kedua. Tetapi kalau ini prioritas kenapa penanganannya lambat Pak? Apakah koordinasi tidak ada pentahelix yang bagus begitu atau Sepertinya bagaimana? kemarin juga masyarakat yang di bawah ini kan mungkin juga sudah melakukan upaya koordinasi. Cuma mungkin Dengan koordinasinya- masyarakat desanya? Iya, masyarakat desa seperti
Yang terdampak ya Pak? Yang terdampak mungkin sudah melakukan koordinasi menurut laporan mereka ke kami kemarin ya. Oke. Cuma mungkin respon dari pihak-pihak ini juga harus diperhatikan juga ya, supaya nanti responnya juga jadi cepat. Makanya Respon dari pihak itu berarti yang pemerintah terkait Pak? pemerintah terkait Oke. dan juga dengan dinas terkait. Dinasnya juga. Mungkin karena saat Dinasnya ini berarti agak lambat Pak? bisa jadi ya, bisa jadi. PR itu ya. Bisa jadi karena Iya, mungkin iya. urusannya terlalu banyak gitu ya Mbak ya. Tapi prioritas Pak. Nah, makanya ini kemarin saya minta kepada kepala desa, ya sudah, karena baru kemarin saya mendapatkan informasi seperti itu, saya langsung turun, saya coba untuk berbicara dengan semuanya, kira-kira persoalannya di mana kan itu. Saya kan nggak bisa menerima laporan mereka begitu aja, Iya, tapi saya benar, juga benar. harus tahu di lapangan bagaimana. Ya ternyata memang itu Mbak terjadi pendangkalan. Ya sudah, kalau memang ajukan ya, jangan sampai ada keinginan tapi prosesnya kalian salah kan itu. Mungkin tidak melalui prosedur ya. Masyarakat tidak melalui prosedur yang tepat gitu. Ya, kan Oke. itu kan harus ada proses itu kan Iya, Mbak, iya, secara proses. administrasi. Berarti dari Jangan sampai nanti mungkin betul dinasnya di sini kan itu, tapi hanya datang ke sana mereka hanya Pak ini ada ke sana, ada persoalan ini nih, ya kan nggak bisa seperti itu. Jadi harus datang membuat surat secara resmi, diceritakan persoalannya apa kan itu, supaya nanti ini kemana Pak itu? Mungkin bisa info ke masyarakat langsung ke dinasnya Pak? Atau ya, ke kalau website ngomong atau air, apa gitu? Ngomong air ini kan nanti masuk wilayah mana? Kalau memang wilayah daerah atau BWS apa namanya? Ke Jawa balai-balai Timur, itu ya, balai teknis ya. Jadi nanti kan harus disampaikan ke sana. Oh berarti ke balai teknis ya yang Balai paling teknisnya, BWS itu ya. BBWS itu Kalau terkait betul. dengan pengairan ya. Iya. Ya dibuat aja surat tembusannya kemana-mana kan itu. Baik, berarti buat surat supaya cepat Supaya mendapat cepat, respon. Respon ya. Supaya nanti dari persoalan itu kan pihak-pihak ini kan juga mengetahui kalau di sana ini persoalannya juga tidak bisa dikesampingkan kan itu Pak. Berarti selain itu, selain dukungan dan informasi yang sangat informatif ini tadi, semoga pemirsa terbantu. Lalu kira-kira ada bantuan apa lagi dari DPRD Jatim sendiri? Apakah itu dirasa cukup atau mungkin mau ada tambahan lagi yang perlu atau penting diinformasikan ke pemirsa? Kalau persoalan bantuan nanti kan juga akan menyesuaikan, dan kalau secara surat atau mungkin informasi itu pasti nanti akan kita kawal kan itu Pak ya. Benar ya Pak, dikawal ya Pak? Iya pasti. Jadi biar segera direspon. Pasti Karena kadang dikawal, Pak. masyarakat banyak keluhan, tidak ada respon yang cepat, akhirnya terjadilah pro dan kontra. Kita tidak percaya dengan pemerintah, tapi dari dinasnya sendiri mungkin juga urusannya banyak. Nah ini tolong ya Pak untuk bisa Ya. disinergikan begitu. Makanya kemarin kita sampaikan sama mereka, ya sudah kalau gitu buat surat seperti ini, nanti tolong kita juga dikasih tahu ya, biar nanti kita juga tahu perkembangan ini sudah sampai di mana kan itu. Kita akan coba bangun komunikasi dengan yang terkait dengan persoalan yang di sini, supaya nanti apa ya, ini tidak terdampak terlalu lama ya kan, apalagi masalah itu terdampaknya ini. Kalau terlalu lama dampaknya apa Pak untuk jangka pendek, jangka Ya, otomatis panjangnya? mereka kan nggak bisa nanam Mbak. Kemarin aja mereka nanam kedelai ya, itu jadi busuk ya, karena mereka harus panen cepat dan juga tidak ngatasi ya kan, bisa belum waktunya tua akhirnya kan dipanen ya kan, akhirnya kan juga berpengaruh terhadap bobot bibitnya kan itu. Nah, terus yang sudah terendam ini juga harus dijemur. Kadang kalau terlambat untuk manennya kan jadi rasanya nggak enak gitu. Akhirnya jadi rusak kan, berpengaruh terhadap kualitas. Oke baik, jadi Pak mungkin bisa disampaikan urutannya kalau misal ada persoalan atau tantangan yang dirasa nih, mulai generasi milenial dan Gen Z sudah mulai mencoba. Kita kan pasti bisa melakukan tindakan antisipatif, jangan sampai rehabilitatif dan sebagainya lah, nunggu kejadian dulu baru kita melakukan tindakan. Nah untuk antisipatifnya berarti bisa disampaikan Pak urutannya apa aja sih kalau misal kita ingin mendapatkan informasi untuk memulai atau untuk mitigasi bencana tadi, apakah surat itu tadi cukup? Ya, kalau bicara masalah mitigasi bencana, paling tidak ini kan kita juga harus tahu dulu petanya Mbak ya. Kira-kira tingkat kerawanannya nanti di daerah situ, tingkat kerawanan juga bagaimana kan itu. Tingkat kerawanannya, terus nanti koordinasinya nanti juga dengan pihak-pihaknya, juga dengan siapa saja, dengan dinas siapa saja kan itu. Nah, katakanlah kalau memang masalah air, nanti mungkin kalau balai sungai nanti kan juga ke BBWS. Nanti bisa koordinasi dengan lembaga maupun dinas tempat, mungkin terdekat juga melalui kepala desa.
terus nanti dengan camat, ya kan. Nah, nanti juga akhirnya bisa ke dinas-dinas terkait, dinas pertanian, dinas pengairan. Jadi kesimpulannya memang harus proaktif ya, seperti Iya. kita berbisnis di sektor industri yang lain Betul, ya. betul. Apapun itu kan juga kita harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait kan, Mbak. Walaupun kita petani, tapi kalau kita Kadang udah capek di lapangan ya Pak. Tadi kan bilangnya dari rumah ke lahan pertanian itu udah apalagi ya untuk menginspeksi dan melihat, meninjau gitu bagaimana hasil panennya gitu. namanya Untuk melakukan tindakan seperti koordinasi komunikasi kadang nggak semua Pak ya. Udah capek duluan gitu. Pengennya segera hasil, oke. Kebanyakan di ya desa, Pak, nggak semua. Di desa itu kan ada ini Mbak Lisa, kan ada kelompok tani ya. Iya. Poktan dan Kapoktan ya toh. Iya. Di peternakan itu ada Poknak ya kan. Jadi dibentuk beberapa kelompok-kelompok sebenarnya. Jadi kalau memang nanti anggota atau petaninya ini tidak bisa langsung kan bisa diwakili sama kelompok-kelompok itu. Iya. Itu. Komunitas ya Pak ya, itu komunitas. membantu benar-benar. Dan itu kan legalitasnya diterbitkan sama ini kepala desa dan juga kecamatan kan itu. Bahkan ada komunitas mereka juga punya legalitas AHU juga. Kenapa? Karena mereka salah satunya menjadi sentral kegiatan dari kelompok itu. Bahkan kalau ada semacam edukasi maupun bantuan-bantuan apapun kan juga mereka dilibatkan, Mbak. Ya, terkait dengan persoalan bibit, persoalan nama, atau bahkan nanti ada informasi terkait terakhir itu masalah ketahanan pangan. Ini bagaimana sasaran dan arahnya dan apa yang harus dilakukan sama mereka itu kan nanti kan itu yang kelompok ada sosialisasinya itu ya, kelompok ini itu yang akan diundang dan dilibatkan, baik pengurus maupun anggotanya. Iya betul ya, kalau dengan komunitas akan lebih mudah ya. Iya. Jadi menjangkaunya lebih cepat juga. Jadi nggak harus yang repot-repot pemirsa, nggak serepot itu kok. Tapi memang intinya harus koordinasi, komunikasi dan proaktif itu pasti. Jangan pertanian terus pengennya diladenin terus sama pemerintah. Pemerintah juga harus sadar masalah masyarakat apa, tapi kita sebagai masyarakat juga harus proaktif. Jangan apa-apa nyalin pemerintah terus gitu ya. Kita sama-sama lah kalau istilah zaman sekarang tuh pentahelix ya. Kan kalau nggak mau capek ya tidur aja capek loh, Mbak. Tidur capek, kerja capek, pilih capek yang mana gitu. Nah, Pak, ada satu data lagi ini ya. Kabarnya kalau di Indonesia sendiri, di Jawa Timur sendiri lebih tepatnya, lebih spesifiknya ada yang menjadi tantangan tuh keterbatasan lahan, Pak. Karena kan seperti kita tahu lah dari periode sebelumnya, sekarang pembangunan infrastruktur itu juga menjadi salah satu prioritas utama untuk ketahanan bangsa sekarang. Nah, ini bagaimana menyikapinya, Pak, dari sudut pandang fungsi pengawasan DPRD Jatim? Keterbatasan lahan, tetapi ketahanan pangan ini juga menjadi prioritas nasional yang kedua. Jadi semakin sempit tempatnya, tapi demand-nya tinggi. Nah, ini gimana mengatasinya, Pak? Ya, Mbak Lisa. Jawa Timur sendiri kalau nggak salah lahan pertanian kan saat ini itu 1,2 hektar ya. Itu terdiri dari irigasi dan non irigasi ya. Oke. Dan itu lahan yang cukup besar juga untuk wilayah Jawa Timur, dan Jawa Timur menempati urutan pertama terkait dengan produksi padi ya. Produk unggulan untuk ketahanan pangan ini kan selain jagung, selain delai, selain yang lainnya, ini kan juga produk unggulannya kan padi. Jadi dengan program ketahanan pangan di Jawa Timur dengan lahan yang 1,2 juta hektar itu, saya rasa juga untuk saat ini ya, memang kemarin lahan-lahan itu juga kepotong oleh pembangun dari industri maupun perumahan. Nah itu Tapi dia. Untuk saat ini kan perumahan kayaknya paling banyak ya Pak ya. Kalau di daerah-daerah sih sepertinya saya lihat kayak perbatasan Surabaya. Perumahan-perumahan ya, untuk milenial Gen Z itu banyak loh Pak sekarang. Lahan-lahan produktif. Program ya. Pengalihan fungsi lahan ya kalau nggak salah Pak istilahnya. Alih fungsi lahan betul. Alih fungsi lahan. Dan itu memang juga dengan adanya pembangunan rumah, ini kan juga program dari dinas perumahan, dari dinas kementerian ya. Bagaimana nanti membangun sekian juta rumah ya. Ini kan juga kebutuhan mendesak terkait dengan pengembangan persiapan bonus demografi. Bahkan saat ini persiapan itu juga dilakukan terkait dengan perkembangan industri, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga dampaknya ini kan juga ada beberapa ekses. Terdampaknya juga salah satunya dunia pertanian. Dengan adanya pertanian ini lahannya dipakai itu, tapi dengan luas 1,2 juta hektar dan juga tambah tanam yang dilakukan kurang lebih 200
berapa hektar itu ya. Ini saya rasa juga sebagai upaya dari pemerintah Jawa Timur untuk melakukan memperkuat ketahanan pangan yang menjadi program unggulan dari Astacita Presiden Pak Prabowo. Jadi makanya kita juga mempersiapkan beberapa dampak supaya nanti nggak sampai program ketahanan pangan di Jawa Timur ini juga akhirnya tidak berhasil karena masalah-masalah teknis atau masalah-masalah kita kurang bisa melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi terkait dengan kekurangan lahan itu, Mbak Lisa. Jadi memang saat ini masih dalam upaya perencanaan, Pak. Perencanaan gimana? Perencanaan jadi untuk mengatasi keterbatasan lahan tadi, apakah sudah ada tindakan nyata begitu? Program yang nyata sudah ada belum, Pak? Atau memang sedang berjalan saat ini? Kalau saat ini sudah berjalan, makanya ini kan kita bicara masalah program ketahanan pangan ini kan baru 1 tahun kan, Mbak. Iya, baru 1 tahun. Baru 1 tahun, makanya dari semua stakeholder sebenarnya sudah jalan semua ya, apalagi dari Presiden Prabowo kan sudah membagi ya, melibatkan TNI Polri juga ya kan, untuk melakukan pengawasan. TNI AL itu kedelai kalau nggak salah, terus Polri itu terus dari TNI itu mereka kan selama ini kan juga melakukan tindakan maupun respon terhadap monitoringnya mereka dari kegiatan yang diupayakan supaya nanti Jawa Timur ini tidak sekedar hanya rencana tapi sudah melakukan upaya itu kan itu, dan prosedur sudah jalan kan itu, termasuk beberapa lahan-lahan yang ada yang selama ini mungkin belum pernah dijadikan untuk lahan pertanian, untuk nanam padi, nanam lahan produktif itu ya Pak, yang potensi. Itu sudah dilakukan ya di beberapa area-area yang di mana Malang, di daerah Pacitan. Di mana aja Pak itu yang lagi berjalan? Di Kabupaten Pacitan, di Kabupaten Trenggalek, dan di Kabupaten Malang itu kan sudah mulai ada beberapa lahan-lahan yang lahan non irigasi ya, yang sudah mulai dilakukan tanaman padi. Termasuk supaya nanti nggak sampai nggak hanya di beberapa daerah yang menghasilkan produk unggulan untuk padi. Kalau bisa nanti kan sudah cukup luas. Kalau hanya beberapa kota itu, yang kota lain di Jawa Timur gimana Pak nasibnya gitu? Karena kan tadi yang disebutkan hanya beberapa kota saja ya, Trenggalek dan sebagainya. Itu bagaimana nasibnya Pak? Kan kalau apakah memang berurutan dulu? Daerah lain kan sudah termasuk ini ya, menjadi rujukan produksi padi ya. Oh Banyuwangi, gitu. Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, ya kan? Iya. Ini kan yang Ngawi Bojonegoro penghasil beras ya. Penghasil beras. Iya. Ya, termasuk Banyuwangi, ya kan? Situbondo, ya itu kan semuanya sudah banyak produksi beras unggulan juga bahkan ya mereka, Mbak Lisa. Makanya ini kan pengembangan. Kalau yang daerah lain kan sudah cukup bagus secara produksi produksi unggulannya padi kan mereka sudah cukup bagus. Jadi memang berjalan pelan-pelan ya pemirsa, karena semuanya memang butuh proses dan tadi sudah bisa kita melihat ya kesimpulan bahwa sejauh ini koordinasinya sudah cukup bagus dengan melibatkan banyak masyarakat dan juga pemerintah, baik pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, dan sudah dipilih tadi beberapa kota untuk mengatasi keterbatasan lahan itu. Daerah-daerah yang memang berpotensi tapi belum atau kurang ya dikembangkan dan saat ini sedang diolah begitu ya, harapannya nanti bisa lebih maksimal lagi untuk lahan produktif atau lahan pertanian tadi. Nah, kita melihat pergerakannya cukup masif. Untuk keterlibatan dari generasi muda sendiri, terutama Gen Z ya, karena kita hari ini membahas Gen Z, bagaimana Pak dengan adanya pergerakan yang kita bisa bilang cukup masif ya, karena sudah 1 tahun berjalan dan ya kita bisa merasakan lah dampaknya begitu, karena lahan pertanian sekarang belum ada gonjang-ganjing yang terlalu viral begitu ya di media. Kita melihat beritanya juga adem ayem aja, berarti kan nggak ada masalah yang terlalu signifikan begitu Pak. Bagaimana melihat keterlibatan generasi muda? Apakah mereka sudah cukup proaktif mendukung program-program sejauh ini? Ya, memang ada Gen Z ini kan kabarnya susah-susah, gampang gitu. Beberapa anak muda kita coba untuk ajak Mbak, ya, untuk melihat fakta di lapangan bahwa dunia pertanian ini kan juga menjanjikan dan juga menghasilkan cuan ya, supaya mereka juga mikir bahwa menghasilkan cuan atau untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang bisa dikatakan mencukupi kebutuhan mereka dan juga masa depannya. Ini tidak hanya kerja di kantoran atau di industri ya, tapi kita kalau bisa nanti
kita ajak untuk memikirkan bahwa pertanian ini juga salah satunya industri kan itu, ya. Industri pertanian, ya, tidak bicara masalah pertanian yang secara bicara masalah ini ya yang sudah terbiasa, yang konvensional yang lama gitu, ya kan? Karena kita melihat beberapa negara-negara yang tetangga kita aja mereka bisa sudah canggih Pak, membuat industri itu kan itu ya. Dan sekarang udah canggih-canggih ya Udah Pak, bukan yang kayak di sawah terus dengan memikul kan pikirnya gitu ya. Mereka udah canggih sekali gitu. Semua yang dilakukan keren sudah banget. melakukan digitalisasi. Iya, sudah keren banget ya Pak ya. Betul. Ini kan menjadi salah satu daya tarik yang bisa menginspirasi ya oleh kalangan muda yang mau nggak mau mereka harus itu juga masa depan kan itu. Itu masa depan, bukan itu sebagai wah itu pekerjaan orang tua, itu pekerjaan nggak cocok bagi mereka. Kebanyakan asumsinya kayak gitu, tapi sekarang mudah-mudahan udah open minded semua lah ya. Saya melihat banyak ini Mbak di beberapa daerah itu anak-anak muda sudah mulai turun ya. Walaupun, oh ya, di mana tuh Pak yang terasa paling ini? Jadi selama turun lapangan kan Pak pasti. Yang kelihatan antusias mana nih Pak kota-kota di Jawa Timur nih? Sama yang kurang mana nih Pak? Kita ajak bareng-bareng lah ya. Jadi beberapa anak-anak muda kemarin sudah mulai melirik ke sana karena mereka melihat ternyata bertani bagi mereka yang memang kotor ya, tapi setelah mereka dapat hasil ternyata bisa memberikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kotornya setara dengan hasilnya gitu ya. Betul. Katakanlah mau beli baju bagus, mereka mau kemana, mau main kemana, itu bisa mereka dapat dari dunia mereka bertani ya Mbak, beli handphone atau apa ya kan. Bahkan mereka sudah mulai belajar ini terkait dengan nanam padi atau nanam buah atau nanam berambang ya. Iya, bawang merah. Bawang merah itu ya. Itu di Nganjuk maupun di Probolinggo, bahkan juga sebagian ada di Jombang. Itu kan juga bagaimana mereka bisa menciptakan suasana ladang mereka ini juga aman dari hama. Itu juga sudah menggunakan alat-alat tertentu kan, Mbak. Pakai lampu atau mungkin pakai harus pakai alat-alat tertentu supaya nanti bisa pengairannya bagus ya kan, terus supaya nanti enggak sampai ada ulatnya, supaya tidak ada hambanya. Terus ada petani yang anak-anak muda yang bertani nanam padi ya, terus nanti mereka hasilnya diproses sendiri ya, terus nanti dijual sendiri juga. Nah, ini dari proses ini kan juga bisa mengurangi biaya proses yang mestinya mereka bisa mereka atur, akhirnya bisa mereka dapat langsung ke mereka lagi kan itu. Nah, karena saat ini kan dari DPR sendiri juga memberikan ruang kepada kelompok-kelompok petani muda atau kelompok-kelompok yang ada komunitas itu, katakanlah kalau memang mereka butuh apa, kita juga bisa bantu untuk kita fasilitasi, bahkan kita bantu untuk kawal Mbak terkait dengan alat-alat pertanian. Mulai kawalnya gimana Pak ini? Dana mentahan ya, atau apa lewat program apa? Ada program apa ya, programnya Pak yang untuk seperti program mengundang anak muda ya kan, program Alsintan, alat-alat pertanian itu Mbak. Itu kan saat ini dari pemerintah sendiri kan juga sudah membuat program terkait dengan bantuan terkait dengan alat-alat pertanian, mulai alat sebelum panen, setelah panen ya kan, bahkan ada traktor, bahkan setelah panen ini yang namanya alat memanen padi itu, terus alat untuk mengupas, memisahkan antara menjadi beras ya, apa alat itu namanya nggak tahu saya. Jadi secara teknis alat-alat itu sudah ada bantuan juga ya lewat programnya, salah satunya itu ya tadi. Terus mereka gimana Pak antusiasmenya mereka? Ya ini menjadi salah satu motivasi cukup bagi mereka. Terbantukah atau? Ya, cukup termotivasi. Jadi termotivasi ya? Paling tidak seperti yang saya katakan tadi, bahwa bertani itu tidak kotor yang seperti yang biasanya yang mereka lihat, tapi ternyata ada alat yang bisa membantu untuk itu. Alatnya ini ada regulasi khusus nggak Pak? Jadi untuk kawan-kawan nih mungkin yang berminat untuk di industri pertanian, untuk bisa mengikuti program ini ada syaratnya nggak Pak? Atau harus ada dananya atau gimana? Syaratnya nggak ada. Tapi aksesnya gimana Pak? Yang penting ada kemauan, ya. Yang penting ada kemauan, yang penting ada
keyakinan dan niat dan semangat ya untuk bahwa mereka itu betul-betul atau sungguh-sungguh mereka tuh mau menekuni itu, kan itu Mbak. Mintanya nih kemana Pak? Kalau misalnya Ya bisa nanti. kita punya lahan nih, minta rekomendasi kemana Ya nih? katakan kalau nanti di dapil saya melalui saya. Oh bisa ke Pak Sumardi ya. Catat ya pemirsa, bisa ke Pak Sumardi langsung. Ya nanti terus, Ada Instagramnya kalau nggak salah apa? Oh, ada. Iya, Instagramnya Pak Sumardi ini Cak Sumardi Joker, pemirsa bisa @Cak Sumardi Joker. Arek Jombang Mojokerto, jargonnya seduluran sak lawase. Nah ini bisa langsung di DM ya Bapak. Admin atau tapi bapaknya khusus- langsung nih? Tapi khusus nanti untuk yang di dapil saya. Iya, aku sudah dapil Jombang. Kalau selain di Mojokerto, dapil, Kota nggak Mojokerto. boleh nanti. Iya, iya. Nah, nggak boleh. Iya, Karena- jadi karena, memang namanya, ranahnya memang di situ ya ranahnya Pak. di situ Jangan nanti. melakukan pelanggaran juga. Jadi memang ada batasnya Pak. Tapi memang untuk program apa ini tadi Pak namanya? Alsintan. Alsintan itu ya, alat-alat yang bisa membantu untuk kalau teman-teman mau atau pemirsa untuk memulai di industri pertanian. Kadang kan namanya memulai dengan modal, aduh alat nggak ada, jadi mengundurkan diri gitu. Tapi dengan ini kabar baik nih, jika angin segar ya rasanya. Ya, Ini paling benar nanti ya kan- Pak ya? Ya benar nanti kan. Tapi dapil tadi. Dapil. Sesuai dapil ya. Sesuai dengan dapil saya. Nanti paling tidak secara komunikasi, pembinaan atau apapun kan kita interaksinya secara langsung. Alhamdulillah Gitu. lega Bisa. banget denger ya Pak. Jadi kayak jadi merasa kita semakin semangat sih Pak gitu. Senang harus- sekali loh kalau harus. ada bagian dari rekan-rekan DPRD gitu. Kita diperhatiin tuh seneng banget Pak, anak muda, karena kita merasa semangat luar biasa. Tapi kadang dukungan dari pemerintah itu kayak ya masih kurang nih, atau kredibilitas mungkin ya naik turun lah karena ada banyak oknum yang akhirnya merusak kepercayaan. Tapi harapan kita tidak ya Pak ya, ini sekedar masukan saja. Lalu tantangannya apa sih Pak kalau misalnya untuk berkoordinasi dengan Gen Z ini, terutama untuk menjalankan program yang sudah ada tadi? Karena kan ya kita mengerti lah pemerintah kebanyakan dari kalangan milenial sejauh ini ya, kalangan milenial sama boomers lah, 50 tahun ke atas, 30-40 tahun. Untuk bisa berkoordinasi dengan Gen Z untuk industri pertanian, bagaimana ini Ya, koordinasinya? koordinasinya harus telaten, Mbak. Telaten curhat ini Pak, kayak telaten kayak ngomong anak gitu Iya. Pak. Gimana Ya, cerita-cerita harus sabar, Pak? harus telaten dan juga harus sering-sering ya. Sering apa ini? Ya sering-sering berkomunikasi, bertemu ya kan. Ya itu Kudu tadi harus telaten, ya, ulet, ya. harus sabar juga dengan mereka kan itu. Kenapa sabarnya itu lebih ke apa? Contoh mungkin di lapangan pernah ada Ya, cerita. anak muda Mbak ya, namanya anak muda kita juga pernah muda ya kan. Atau saat ini kita juga masih muda. ya Harus kan? dong Pak, harus muda terus. Jiwanya muda terus. Gimana? Itu kadang apa yang menjadi ekspektasi mereka kan kadang mereka tidak memahami proses ya, bahwa proses itu harus dilalui bagaimana. Oke. Untuk bicara masalah sukses, untuk bicara masalah berhasil sesuai dengan ekspektasi yang di angan-angan mereka, itu kan prosesnya nggak segampang itu, ya kan? Ya seperti yang Mbak Lisa tanya, apakah mereka mau capek, ya kan? Apakah mereka mau kotor? Apakah mereka mau kurang tidur? Ya, ini kan harus kita terjemahkan bahwa kalian itu menjadi leader entrepreneur ya, Entrepreneurship, Pak, entrepreneur. dunia pertanian. Mhm. Ya paling tidak kalian bisa usaha dan menghasilkan untuk diri kalian sendiri dulu lah ya. Tapi prosesnya ya tidak bisa kalian seperti kerja di perkantoran ya, bekerja dapat hasil karena kita digaji sama orang. Kalau ini kan kita harus upaya dan nanti hasilnya juga dari kita, ya kan? Iya. Sedikit banyak kita ya dari caramu kerja kan itu. Kalau memang Oke. cara kerjamu baik, pasti hasilmu nanti kan juga baik. Nah ini kan paling nggak itu yang harus kita terjemahkan kepada mereka. Kita harus diskusi juga sama mereka terkait dengan masalah leadership, masalah motivasi, semangat, dan cara memahami apabila nanti mereka menemukan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Ini kan gimana caranya komunikasi secara intens dengan mereka ini kan harus selalu terjadi ya antara kita dengan mereka. Karena kalau nggak gitu pasti namanya anak muda ini kan tidak bisa kita generalisir Pak ya. Iya benar. Sama kuat, anak muda kuat semua, ya, nggak bisa seperti itu. Iya. Ada anak-anak Mungkin muda kuat masih- fisik Pak, tapi kadang mental hancur Pak. Kadang-kadang ya, udah zaman sekarang aduh gitu ya. Karena itu tadi mereka mindsetnya yang baik-baik aja kan itu. Iya. Impiannya Kayak pengen yang baik-baik hanya melihat enaknya aja gitu, Iya. tapi nggak melihat proses behind the scene atau di balik layar gitu ya. Betul. Iya nggak semua ya pemirsa, tapi memang masih ada yang seperti itu. Jadi memang kita harus memperbaiki Ya, mindset itulah dulu nomor kadang satu. persoalan di anak-anak muda ya, tapi memang tidak semuanya. Tapi kan ya kita sendiri juga pernah merasakan pada saat Pernah pasti. ya makanya Kita semua pernah melalui itu. Iya. Dan kita yang sudah tobat-tobat gitu Pak.
Istilah kayak gitu. Jadi memang kalau boleh menarik kesimpulan ya, untuk koordinasi ini memang tadi dilihat harus memang banyak ngomong, tapi bukan berarti mendiskreditkan pemirsa begitu. Iya. Memang harus tahulah mindset dibetulkan ya. Semua butuh proses dari akar. Untuk pohon saja butuh proses dari akar. Untuk menjadi pohon ada yang butuh tahunan, puluhan tahun. Tapi kalau misal berhasil, kita bisa menjadi pohon yang kokoh sebesar apapun agennya. Itu sama, itu filosofi bisnis kalau kita masukkan ke industri pertanian ya Pak ya. Jadi memang tidak ada yang tidak mungkin, selagi ada niat pasti ada jalannya begitu pemirsa. Seperti Pak Sumardi ini, kalau ada niat tadi disampaikan pasti bisnis bisa jalan, termasuk di industri pertanian ini. Nah sekarang kita melihat Pak, kalau kita melihat ngomongin generasi muda nih, ini berarti kan kita berbicara mengenai regenerasi. Nah melihatnya bagaimana ini untuk regenerasi petani, apakah ada tantangan tersendiri atau ada apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya memang Tantangannya di mana gitu? salah satunya tadi yang saya sampaikan sama Mbak Lisa, regenerasi. Untuk menjaga regenerasi regenerasi terkait dengan dunia yang selama ini tidak pernah diimpikan ya sama anak muda untuk masuk Iya cita-cita, benar. ya kan? Zaman Pasti sekarang kalau- kebanyakan tuh kayak YouTuber, gitu. Influencer gitu Pak, kebanyakan. Kan kalau kita tanya anak-anak kita, kamu cita-citanya apa? Dokter. Ya, Kamu ya, cita-citanya ya, apa? Ini kan itu kan nggak ada. Kamu cita-citanya apa? Petani ya. Mungkin dari 1.000 sekian anak baru satu. Mungkin yang ganti ngomong istilah kali ya, apa gitu. Apa yang mungkin lebih terdengar lebih keren, Ya, kece gitu. Pengusaha ya. Pengusaha. Mungkin ya. Pengusaha tapi di bidang pertanian. Owner, Nah, the owner of the atau land sendiri, gitu. ya. Tapi itu ngaruh loh Pak ke mindset. Iya, Iya, jadi betul. gimana untuk Ya. menjaga regenerasi Jadi petani? ya paling tidak ya memang kita harus bisa memberikan pemahaman yang sama ya, bahwa dunia pertanian itu juga tidak bisa kita kesampingkan begitu aja. Selain itu adalah masa depan dan juga tulang punggung terhadap kekuatan ketahanan pangan kita. Ya kan? Apalagi Pak Presiden sendiri menyampaikan bahwa ketahanan pangan ini adalah menjadi salah satu kekuatan bangsa kita. Ya, contoh kalau sampai terjadi perang seperti yang di negara yang saat ini berperang, ini kalau memang kekuatan dan kemampuan pangan kita cukup kuat, pasti nanti juga bagaimana bentuknya, ya bukan berarti kita bicara masalah perang kita mau apa, tidak, tapi contoh ya, karena dengan ketahanan pangan yang cukup kuat ya, yang cukup bagus ya, ini pasti juga akan berpengaruh terhadap kekuatan bangsa ini ke depan kan itu Mbak. Makanya generasi milenial ini juga salah satu menjadi generasi yang menjadi harapan bangsa kita. Bagaimana mereka bisa berproses, bisa beradaptasi terhadap hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dari mereka juga, nggak bisa pada kelompok-kelompok tertentu yang kita berikan beban itu. Tapi anak-anak muda ini tanggung jawabmu juga ya. Dunia ini juga semua milik kamu kan itu. Iya ya, kan generasi penerus kan Pak, iya diteruskan oleh siapa lagi? Iya, nggak bisa kamu kesampaikan. Walaupun bertani ini ya kita menyesuaikan lah ya. Kalau dulu bertani itu hanya mencangkul ya, sekarang sudah ada traktor ya. Dulu sekarang ada di teknologi digital ya Pak sekarang ya, lebih. Selain teknologi digital juga teknologi pertanian itu sudah merambah cukup di luar ekspektasi juga Mbak. Oh ya, Ya yang kan? teknologi sudah sejauh mana Pak? Ya, seperti kayak ya kita kemarin melihat pakai dunia digital, pakai handphone ya, bahwa aplikasi gitu ya, pakai aplikasi untuk nyalakan air itu pakai aplikasi, nyalakan untuk nyiram ini loh Pak, tanaman itu sudah pakai aplikasi ya. Google ini waktunya air atau apa, kemarin saya lihat itu ternyata juga bisa kan gitu Mbak. Iya, Nah, iya. ini berarti kan di luar dari ekspektasi juga kan, ternyata untuk ngasih air aja sudah pakai teknologi digital, nggak pakai dulu kita harus pakai Iya, ngambil manual air satu-satu kan. dan keliling makanya capek gitu. Tapi Keliling masih ada yang satu sawah itu mempertahankan. kan. Iya, benar. Kalau sekarang tapi berarti gini dong Pak, kalau generasi muda itu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi itu bisa memberikan kita efisiensi dana dan waktu kah? Iya. Iya Pak. Walaupun investasi awal ya kita menyesuaikan ya. Menyesuaikan maksudnya? Investasi awal otomatis kan juga harus ada alat-alat yang disiapkan mungkin ya. Alat-alat apa yang nanti bisa digunakan untuk itu sesuai dengan kebutuhan mungkin. Tapi itu kan nanti bisa dipakai seterusnya ya. Ya saya nggak tahu kira-kira alat-alatnya itu harganya berapa. Kalau Kira-kira berapa Pak?
Ini saya nggak tahu. Nggak Saya ada kemarin kisaran nggak Pak, tanya. buka buku Pak di sini. Kayak pompa air nyedot itu kan dulu kita nggak pernah terpikirkan bahwa ternyata tenaga matahari bisa menghasilkan listrik dan bisa dipakai untuk pompa. Nah, sekarang ini pompa kemarin saya lihat aja bisa pakai tenaga listrik, ya kan. Jadi enak juga listriknya di apa nih panelnya ditaruh di atas juga sekaligus sebagai atap, ya kan. Bawahnya ditaruh pompa. Nah, itu juga murah. Jadi sewaktu-waktu bisa digunakan itu tenaga surya Oh untuk iya. mengaliri sawah dari pompa itu pakai tenaga surya. Nah, itu juga murah, nggak sampai mungkin nilainya ya kalau nggak salah ya Iya. antara 25 atau apa gitu loh juta ya. Menyesuaikan itu sudah Oke, memang rata-rata harga segitu ya. Tapi Katanya nanti begitu akan ya. sebanding kok dengan hasilnya kan, Ya. akan berkali-kali lipat daripada Ya. itu begitu. Nah, untuk dukungan dari DPRD sendiri untuk teknologinya sendiri sudah ada belum program khusus gitu yang untuk mendukung anak-anak muda pertanian tapi yang berkaitan sama teknologi Pak, atau mungkin lagi digoreng nih Pak Ya, programnya? kalau Atau masih dalam ngomong- perencanaan? Ya nanti kalau ngomong teknologi itu saat ini mungkin yang sudah ada ya seperti tadi Mbak, alat-alat pertanian yang sudah Baru di situ ya Pak ya? ya. Cuma kalau inovasi itu kan juga kita menyesuaikan ya, tergantung dari kelompok-kelompok anak muda ini, dia mempunyai inovasi yang bagaimana. Kalau memang inovasinya bagus dan ini teknologi tepat guna yang bisa kita pakai dan ini akhirnya juga bisa menjadi motivasi anak muda yang lain bahwa ini ternyata teknologi tepat guna ini dihasilkan oleh anak muda ini, ya kenapa nggak harus kita bantu kan itu. Bantu dana nggak Pak? Ya tergantung ya. Kalau Kadang memang- ada gitu tuh bantuan dana juga Iya, pasti supaya lebih arahnya ke maksimal sana. bisa ya Pak ya? Ya, insya Allah itu Apakah nanti kan kita memungkinkan atau kayaknya? coba. Ya memang kita menyesuaikan ya dari program itu nanti kalau memang ini teknologi tepat guna yang dibuat. sama Ada Pak, pemerintah anggarannya yang kan bagus. ratusan triliun Pak, ada lah ya Pak. Ya kalau teknologi tepat guna nggak mungkin lah Pak. Iya, Ratusan iya. triliun ya, paling ya. Kan tapi terbagi-bagi nih Pak, maksudnya itu akumulasi dari pusat pusat, provinsi sama kabupaten kota, maksudnya pasti kita harapkan ada begitu supaya Ya, lebih paling terbantu kalau teknologi tadi tepat sih Pak. guna paling bisa ratusan juta atau apa kan gitu Mbak. Ya pasti nanti kita coba sampaikan ini kepada dinas-dinas terkait gimana kita mendukung terkait dengan program ketahanan pangan dan program swasembada pangan ini ada anak-anak muda yang kreatif bisa menghasilkan teknologi tepat guna, kenapa nggak harus kita dukung? Pasti nanti kan kita akan sampaikan seperti itu Mbak, untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan perhatian ya dan pengakuan secara Nah itu dia apa kan pengakuan itu ya. apresiasi. Kalau dari Pak Sumardi sendiri melihatnya dari dinasnya sendiri sudah ada sudah proaktif belum ke Gen Z yang atau milenial atau generasi-generasi yang sebenarnya sudah potensi nih dengan kecanggihan teknologi, dari dinas sendiri apakah sudah proaktif gitu Pak dirasa? Karena kan kadang terhalang ke dinasnya itu. Selama ini kita coba untuk memfasilitasi Mbak Lisa ya, terkait dengan kepentingan anak muda yang ingin merambah ke dunia lain ya, dunia pertanian. Kita juga akan memfasilitasi dan ngajak bicara mereka supaya nanti kita sambungkan dengan dinas terkait. Yang penting nanti kan seperti niat dan kesungguhan mereka, jangan sampai nanti akhirnya terputus di tengah jalan ya. Makanya kita di DPRD sangat mendukung upaya-upaya kreativitas anak-anak dan motivasi yang sangat luar biasa ini harus kita jaga supaya nanti jangan sampai mereka sudah pada posisi itu nggak ada yang memperhatikan, akhirnya down lagi kan itu. Makanya kami di DPRD akan memfasilitasi, kami akan membantu mengawal supaya nanti ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, bahkan itu menjadi salah satu tulang punggung dan masa depan mereka kan itu. Ini harus kita jadikan contoh ya, bahwa kebanggaan anak muda menemukan kreativitas itu juga nggak mudah kan itu Mbak. Gitu. Jadi memang ya intinya ya proaktif tadi ya, baik dari pemerintahnya, dari teman-teman DPRD yang bersangkutan, kemudian dari masyarakat sendiri. Ada pesan nggak Pak untuk anak-anak muda kalau ingin bergabung ke dunia pertanian? Pesan khusus Pak, dari umum ke khusus, kita butuh yang spesifik nih Pak. Karena memang ya kita ada yang mungkin masih tahap pengenalan, ada yang tahap sudah nyemplung nih, tapi karena banyak kendala menarik diri lagi kan sayang Pak gitu. Gimana? Ya, makanya teman-teman yang bolo-bolo semuanya dan juga pemirsa podcast, ayo kita kita punya mimpi ya, harus kita wujudkan, jangan sekedar mimpi.
Dan kekuatan keyakinan kalian jadikan sebagai salah satu dasar kekuatan untuk merubah masa depan kalian. Dunia pertanian ini juga membutuhkan tangan dingin kalian. Jangan hanya kalian anggap dunia ini juga dunia yang tidak menjadi masa depan kalian, tapi kalau kalian nanti berani tantangan di sini, saya yakin kalian bisa menciptakan masa depan yang cerah, ya, masa depan untuk kalian dan keluarga kalian. Karena apa? Ini termasuk salah satu tulang punggung dan ketahanan pangan bangsa kita. Ayo maju terus untuk dunia pertanian untuk anak-anak muda. Maju terus. Sukses. Sukses selalu. Terima kasih Pak Sumardi, luar biasa atas pesan-pesannya semua. Mudah-mudahan mimpi-mimpi yang tadi disampaikan bisa tercapai segera, tentunya harus proaktif, koordinasi, dan juga jangan pernah menganggap ini adalah industri yang tidak prospektif, tetapi sebaliknya ini bisa membuat kita semua sejahtera. Apalagi juga Pak Prabowo Subianto, Presiden kita, sangat optimis dengan program ketahanan pangan ini, karena memang salah satu tanda kemajuan bangsa adalah ketahanan pangan dan swasembada pangan yang baik. Terima kasih Pak Sumardi atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan segala mimpi kita tercapai. Amin ya rabbal alamin. Salam buat teman-teman di Komisi A DPRD Jawa Timur. Dan nanti hati-hati pulang di jalan Pak, cuacanya karena agak menentu. Baik, terima kasih, salam untuk semuanya, dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan informasi hari ini terkait ketahanan pangan, ketahanan bangsa, estafet kepahlawanan untuk Gen Z bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya Elisa Widya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.